Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema gosok gigi pakai obat kumur dan obat semprot penyegar mulut, batalkah puasanya? Nah, ini kan kebiasaan kita ya, orang-orang di zaman modern ini untuk menjaga kebersihan mulut, kesegaran nafas, dan seterusnya. Kita gosok gigi, kemudian kita juga menggunakan obat kumur dan obat semprot penyegar mulut. Ketika itu dilakukan di bulan Ramadan saat kita sedang berpuasa, pertanyaannya, apakah puasa kita menjadi batal? Nah, jadi sebenarnya menggosok gigi kemudian menggunakan obat kumur dan obat semprot penyegar mulut itu tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, yang membatalkan ibadah puasa itu adalah makan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Nah, itu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sementara gosok gigi, menjaga kesegaran mulut, dan seterusnya, itu kan tidak termasuk apakah ke dalam makan minum dengan sengaja ataukah muntah dengan sengaja. Kan orang gosok gigi juga tujuannya bukan untuk muntah kan, tetapi untuk menjaga kebersihan giginya, kebersihan mulutnya. Kemudian juga orang gosok gigi kan bukan untuk makan atau minum, artinya juga orang menggosok giginya itu tidak termasuk ke dalam hal perbuatan yang mengenyangkan atau kegiatan yang membuat orang kenyang atau menghilangkan dahaga dan seterusnya ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau mengerjakan ibadah puasa, beliau juga terbiasa menggunakan siwak ya. Siwak itu sejenis ranting ya dari batang siwak itu, rantingnya diambil, nah kemudian getahnya itu digigit ya, dan itu mengandung begitu banyak vitamin dan zat-zat yang bermanfaat untuk membersihkan berbagai kuman di gigi, untuk mencegah gigi berlubang dan seterusnya. Nah, itu menggunakan siwak. Di dalam sebuah hadis dari Amir bin Robi'ah, beliau berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imum ma la akhshi au a'uddu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bersiwak ketika beliau sedang berpuasa yang saya tidak bisa menghitung jumlahnya. Jadi ketika berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersiwak ya. Tapi memang siwak itu berbeda ya bentuknya dengan
alat-alat gosok gigi yang umumnya kita gunakan, karena bersiwak tidak menggunakan air, tidak menggunakan pasta gigi, dan seterusnya seperti yang kita gunakan pada saat ini ya. Jadi kalau habis menggosok gigi itu orang membutuhkan cukup banyak air kan untuk membersihkan bekas-bekas busa dari pasta gigi tadi, apalagi pasta gigi yang kita gunakan memiliki rasa yang manis, pedas, yang rasanya itu cukup kuat. Sehingga banyak orang kemudian menjadi ragu nih, karena pasta gigi yang kita gunakan itu jenisnya atau bentuknya berbeda dengan siwak yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tetapi kembali kepada prinsip awal bahwa gosok gigi itu tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Termasuk juga tadi menggunakan obat kumur, menggunakan obat semprot penyegar mulut dan seterusnya. Ya, gosok gigi, berkumur boleh ya, selama tidak tertelan. Ya, apakah pasta giginya atau air yang digunakan untuk berkumur-kumur. Nah, kalau kita mau lebih amannya, karena pasta gigi yang kita gunakan ini berbeda dengan siwak yang digunakan di zaman Rasulullah dulu, sampai sekarang pun orang masih banyak yang menggunakan siwak ya. Nah, tapi pasta gigi yang umumnya digunakan itu berbeda dengan siwak. Maka berhati-hati ya, tentu lebih baik ya untuk menjaga keselamatan ibadah puasanya. Jadi contoh nih, kalau saya ditanya kapan Ustadz gosok giginya, saya gosok gigi ya sebelum imsak ya. Setelah makan sahur, sebelum imsak itu saya gosok gigi. Nanti gosok gigi lagi setelah berbuka puasa, itu gosok gigi ketika mau sholat maghrib itu. Kemudian nanti gosok gigi lagi ketika mau tidur malam. Nah, itu 3 kali gosok giginya. Memang itu lebih aman ya, karena kan untuk mencegah jangan sampai kumur-kumurnya tadi tertelan ya, tentu lebih aman kalau kita menggosok gigi kita sebelum imsak dan setelah berbuka puasa. Lah nanti aroma mulutnya jadi tidak sedap. Sebenarnya gini, kalau kita tidak tidur lagi setelah sholat subuh, kalau kita isi itu waktu untuk mengaji, ya, membaca Quran, berzikir, ya, kemudian nanti kita mandi, prepare untuk berangkat kerja dan seterusnya, kita tidak tidak tidur, itu aroma yang dikeluarkan dari mulut ya akan baik-baik saja ya, karena kan pembusukan sisa-sisa mungkin makanan yang tidak terangkat saat kita menggosok gigi oleh kuman-kuman itu kan terjadi umumnya pada saat kita sedang tidur. Nah, kalau kita tidak tidur, aromanya tetap baik-baik saja kan. Pun kalau ada aroma yang lain-lain, bahwa aroma yang dikeluarkan dari mulut kita saat kita sedang berpuasa itu adalah aroma yang baik ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, lahul lufu famisa'imi atyabu indallahi ta'ala minarihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum
di sisi Allah daripada bau misik atau bau minyak kasturi. Ya. Nah, jadi itu ya untuk yang setiap Ramadan ini selalu muncul pertanyaan tentang gosok gigi ya. Apalagi kalau kita ngaji atau taklim itu, ngisi pengajian, taklim menjelang buka puasa itu selalu muncul ini pertanyaan yang demikian ya. Jadi secara keseluruhan gosok gigi, obat kumur, obat semprot itu tidak membatalkan puasa ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita berhati-hati, yakni dengan gosok gigi atau menggunakan obat semprot atau kumur-kumur sebelum imsak dan sesudah berbuka puasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.